Hai sobatku, masuk dalam musim penghujan, banyak masyarakat yang terjangkit penyakit infeksi. Salah satu penyakit infeksi yang saat ini sedang mengalami peningkatan kasus adalah demam berdarah dengue, atau masyarakat sering menyebut demam berdarah. Negara Indonesia sendiri merupakan negara beriklim tropis dengan endemis demam berdarah di seluruh wilayah tanah air. Dan WHO mencatat bahwa Indonesia merupakan negara dengan kasus demam berdarah tertinggi di Asia Tenggara. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, di mana nyamuk demam berdarah ini memiliki kekhasan terdapat belang hitam dan putih yang ada di tubuhnya. Peningkatan kasus demam berdarah yang terjadi di Indonesia ini disebabkan oleh perilaku hidup masyarakat yang masih kurang memperhatikan kebersihan lingkungan. Adapun tanda dan gejala dari penyakit demam berdarah ini adalah yang pertama, demam. Demam ini bisa berlangsung hingga 7 hari, di mana pada hari yang pertama hingga yang ketiga demam cenderung tinggi, kemudian menurun pada hari keempat hingga hari kelima. Akan tetapi yang perlu diwaspadai adalah pada hari keempat dan hari kelima ini merupakan fase kritis dari penyakit demam berdarah. Selain demam dapat diikuti dengan nyeri kepala, nyeri di belakang mata, nyeri perut, mual, muntah, badan terasa lemas, penurunan nafsu makan, dan tidak jarang juga disertai adanya ruam kemerahan pada kulit. Perdarahan juga bisa terjadi dari yang ringan hingga yang berat, mulai dari mimisan, gusi berdarah, muntah darah, buang air besar disertai dengan darah, dan buang air kecil kemerahan. Nah, untuk tata laksana kasus demam berdarah ini sebenarnya tidak ada terapi yang spesifik. Hal yang paling penting adalah cairan. Kita harus menjaga cairan tubuh kita tetap terjaga, sehingga tidak jatuh ke dalam kondisi yang dehidrasi atau kurang cairan. Yang kedua, perlu memperbanyak istirahat dan kurangi aktivitas. Dan yang ketiga, jika Anda mengalami demam, maka dapat dilakukan penanganan dengan kompres ataupun dibantu dengan obat penurun panas sesuai dengan anjuran dokter. Penanganan kasus demam berdarah lebih dini akan mempercepat masa penyembuhan. Sebaliknya, keterlambatan penanganan dapat memperlama proses penyembuhan dan dapat berakibat fatal hingga kematian. Tentunya mencegah lebih baik daripada mengobati. Beberapa langkah pencegahan yang dapat kita lakukan adalah dengan 3M+, di mana M yang pertama adalah menguras tempat penampungan air secara lebih rutin. M yang kedua adalah menutup rapat tempat penampungan air dan mengubur barang bekas di dalam tanah. M yang ketiga adalah mendaur ulang barang bekas yang sudah tidak terpakai. Ketiga hal ini dilakukan untuk memutus siklus hidup dari nyamuk demam berdarah ini. Yang dimaksud plusnya di sini adalah 1. Memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi.
Yang kedua, memberikan larvasida pada tempat penampungan air yang sulit dikuras. Yang ketiga, dapat dibantu dengan obat anti nyamuk. Yang keempat, dapat dibantu juga dengan memelihara ikan pemakan jentik dan menanam tanaman pengusir nyamuk. Yang kelima, untuk pakaian bekas yang memang sudah tidak terpakai, disimpan dalam wadah yang tertutup. Sayangi keluarga sobatku, waspada terhadap demam berdarah, lakukan 3M+, dan segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan jika mengalami gejala dan tanda demam berdarah. Saya, Dr. Ardelia, salam sehat, salam teduh untuk sembuh.